Satu pengen jadi produser, kedua film musikal pula lagi. Coba ceritain dong ke aku dan juga ke teman-teman media di sini. Oh, sama teman-teman media kalau misalkan mau duduk agak majuan lagi juga boleh ya. Ya, silakan. Pertama-tama terima kasih banget semua udah datang, semoga menikmati filmnya, thank you banget. Ini merupakan film pertama saya di mana saya bertindak sebagai produser, jadi agak deg-degan. Jadi senang banget hari ini bisa melihat banyak sekali yang mendukung film ini karena aku butuh banyak dukungan karena ini film pertama. Nah, kenapa saya film pertama memilih musical? Karena memang saya suka banget dengan musical. Kalau pergi punya kesempatan gitu nonton teater, Broadway, entah itu di Singapura atau di New York, saya pasti nonton musical. Dan saya pengen banget penonton itu bisa menikmati tidak hanya cerita tapi juga lagunya. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi satu hiburan yang menyegarkan sehingga pas pulang bisa sambil nyanyi-nyanyi, bisa sambil happy-happy. Kira-kira itu sih kan. Bahwa aku lupa. Sebenarnya ada salah satu pemainnya cuma tadi ikut nonton, aku lupa manggil. Sita. Mbak Sita Susanti. Aku sampai kok kayak ada yang hilang, siapa? Oh iya, Mbak Sita duduk di atas. Justru boleh dong tepuk tangannya. Aku sampai klik-klik ini. Kenapa Gimana? Oh iya, Mbak Sita kan jadi kita bertiga doang di sini. Ibu. Aku sampai kayak, kok siapa yang hilang ya? Oh iya, pemeran utama gitu. By the way teman-teman, Mbak Sita ini benar-benar menyempatkan datang bersama kita karena sebetulnya sedang dalam produksi musikal juga. Boleh tepuk tangannya untuk Mbak Sita. Ini Mbak Sita dulu langsung diajak ngobrol ya, karena dari sini dia harus meluncur ke Artpreneur. Oke, sekarang pertanyaan dari aku buat Bu Sita Nursanti. Bagaimana sih awal mulai bisa terlibat di film ini? Dan apakah ini film musikal pertama atau sebelumnya pernah? Oke, terima kasih Gandhi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Olga, Karina dan juga Mama Marini. Terima kasih juga untuk, kok jadi deg-degan ya? Jujur deg-degan karena baru pertama kali banget saya nonton saat ini bersama dengan teman-teman semua. Jadi banyak sekali juga adegan-adegan yang ada adegan ini ya, ada adegan itu. Jadi ikutan excitednya barengan sama-sama dengan teman-teman semuanya. Jadi tadi pertanyaannya, ini film pertama atau musikal atau enggak? Dan bagaimana bisa sampai terlibat? Betul, jadi tentu saja melalui proses casting waktu itu, kemudian juga itu adalah film musikal pertama saya. Mungkin kalau musikal panggung sudah sering, udah beberapa kali, tapi untuk musikal film baru sekarang. Castingnya sih sebenarnya ada cerita menarik sih, boleh diceritain nggak ya? Boleh dong. Jadi waktu itu saya ditawari, tapi kemudian saya harus untuk casting, tapi kebetulan di saat waktu casting saya harus keluar kota cukup lama, sehingga tidak bisa mengikuti proses casting. Tapi kemudian ketika saya sudah pulang, ternyata saya masih ditanyain lagi gitu. Itu saya langsung, oke, berarti mungkin ini rezeki. Ada Om Nova Sadewo. Beri tepuk tangan dong teman-teman. Salamin istrinya. Dan juga ada Windy Absari sebagai Julie. Papa. Aduh, Masya Allah. Ya jadi intinya ketika kemudian di casting, senang banget sih ternyata bisa menjadi anak di sini. Terima kasih. Wah, keren banget. Oke, kita langsung nanya ke ayahnya sekarang ya. Buat Om Tio Pakisoni. Om, abis dari mana abis makan, Om? Risolnya kenyang, Om. Makan risol. Om, ceritain sedikit dong bagaimana bisa terlibat di film ini. Dan bangga nggak sih akhirnya bisa main di film musical juga, Om bisa nyanyi di sini? Aktor itu punya dua hal yang wajib. Pertama, cerdas. Yang kedua, sabar. Sabar itu nunggu syuting, nunggu casting kan, sama nunggu tayang. Saya belajar sama mama saya. Mama Marini.
gitu ya. Apa tadi pertanyaannya? Bagaimana kau bisa terlibat di film ini? Nah, itu bisa terlibat ya karena saya tahu ada Sita nyanyi itu kan, wah ini idola saya, yang main Sita lagi. Oh ntar Sita jadi istrimu, wah males ya. Oke, situ mas, saya belajar nyanyi. Oh, nice. Nah, Mbak Olga sendiri udah memang kepikiran Om Tio sama Sita Nusanti awal-awal untuk main. Nah memang kenapa tadi Sita ditungguin juga udah udah pergi lama kemana? Karena dalam pikiran saya yang cocok jadi Ana itu ya Sita gitu. Karena kesulitan paling utama pada saat mencari seorang aktor dan artis untuk film musikal adalah dia harus jago berakting tapi juga bisa menyanyi gitu. Nah, yang paket yang demikian lengkap itu ada di Sita. Jadi saya tungguin. Waktu itu ya lagi nggak bisa ini, nggak bisa. Kita coba cari-cari, enggak. Dalam pikiran saya kayaknya paling oke memang Sita, itu satu. Nah kalau Om Tio ini kebetulan dulu itu saya punya kafe di Kemang gitu, dan kemudian ada acara live seminggu sekali gitu. Terus Om Tio ini nyanyi gitu di sana, terus saya kaget juga ya. Saya tuh nggak tahu. Iya dia ngamen di situ ya. Terus saya pikir dia main harmonika, dia nyanyi. Oh ternyata Om Tio ini bisa nyanyi ya gitu. Cuma waktu itu belum kepikir untuk bikin film musikal. Tapi begitu kemudian muncul ide untuk membuat film musikal, saya langsung mikir, ini Om Tio yang paling cocok karena dia bisa acting gitu, udah tahu actingnya luar biasa dan bisa nyanyi juga. Jika langsung kepikiran kalau Om Tio ini yang paling cocok untuk memerankan jadi suaminya Ana, jadi Guntur Sadewa. Laki-laki kurang ajar itu. Teman-teman, mari kita beri tepuk tangan untuk Samo Rafael. Oke, untuk Tante Marini, di sini kan main sebenarnya bekerja sama dengan Karina Salim sebagai Ana muda dan juga dengan Tante Sita Nusanti sebagai Ana yang sudah dewasa. Nah itu bagaimana membangun chemistry dengan dua Ana yang berbeda, dua aktor yang berbeda? Tapi kebetulan memang adegan saya itu nggak terlalu banyak di mana kelihatan bersama gitu. Karena saya kan main tarot, jadi kalian kalau mau minta kartu tanya sama saya. Siap Oma. Siap Oma. Jadi peran saya memang di situ. Tapi dengan semua pemain maupun kru betul-betul merasa satu ya. Jadi chemistry-nya itu ya mungkin karena kita sama-sama seniman ya. Jadi udah klik aja. It's very easy to click gitu. Jadi dan saya merasa bahagia. Mbak Olga mau ngajak saya untuk main juga. Cuman sayang saya nggak dapat peran nyanyi ya. Sedikit tadi di arti cinta ada dikit Sedikit, suaranya Tante. oh iya sih, oke. Berikutnya lebih Jadi banyak. saya rasa itu aja. Chemistry itu sama semua itu oke banget. Karena memang udah sangat kekeluargaan banget ya di lokasi ya. Betul. Oke, next untuk Windy Apsari sebagai Julie. Halo, aduh maaf suara saya. Oh, suara kamu lagi habis. Kamu habis nyanyi juga sampai suara habis atau gimana? Iya, aku konsen. Oh. Oke, untuk Windy, awal mula proses bergabung di film ini seperti apa dan tantangan terberat dari film itu apa sih? Aku dengar adegan yang hujan-hujanan itu ya. Boleh ceritain sedikit tentang itu? Bener, jadi awalnya casting, terus pas casting tentunya disuruh nyanyi ya sepenggal beberapa lagu, terus castingnya juga bareng sama beberapa aktor yang waktu itu casting bareng, nyanyi bareng juga. Jadi waktu casting memang sudah dilihat kayak chemistry-nya, terus secara mungkin suara gitu ya lumayan nih gitu, kayaknya bisa gitu. Terus juga untungnya waktu itu sama-sama memang udah kenal, jadi kita casting bareng, ada bagian nyanyi barengnya, ya udah gitu, maksudnya mempermudah aku gitu untuk lebih enjoy castingnya gitu, jadi nggak terlalu sulit lah gitu. Cuman memang persiapan syuting kita ada workshop nyanyi, workshop olah tubuh juga, jadi itu semua mempermudah kita waktu syuting tuh. Secara aku kan memang bukan penyanyi ya awalnya gitu. Terus untuk scene yang hujan-hujanan itu memang secara fisik berat ya, karena memang diguyur air sebanyak itu, dan itu waktu itu dini hari jam 3 pagian kalau nggak salah. 2 kali. 2 kali gitu.
Tapi ya semoga hasilnya itu sih. Oke, beri tepuk tangan dong buat ini. Oke, next ada Samo Rafael. Di sini Samo main jadi bad boy nih. Ini acting gak sih Samo apa jadi diri sendiri di sini? Aduh, acting. Hai semuanya. Ya, seru banget. Jadi ini sebenarnya film pertamaku dulu, dan dulunya aku ngeband kan ya sebelum main film. Terus manajerku tiba-tiba bilang, lo mau nggak main film tapi musikal? Film gimana? Gue nggak bisa acting. Udah lo main aja, ini ada musik-musiknya gitu ngeband. Ya udah gue coba aja. Terus casting dapet ya. Udah deh. Udah syuting ya. Alhamdulillah. Tapi perbedaannya nggak banyak loh dari kamu yang dulu sama yang sekarang. Ya beda kan? Vampir ya. Jangan-jangan loh, vampir nih beneran ya. Oke, beri tepuk tangan dong buat Samo Rafael. Terima kasih semuanya. Nah, terakhir yang cantik juga nih ada Karina Salim sebagai Ana Muda. Kar, di film ini kayaknya lo yang paling banyak koreografinya nggak sih? Banyak dancer sampai muter-muter sampai apa gitu. Nah, prosesnya seperti apa? Lama nggak? Dan di lokasi syutingnya ribet nggak? Foto syutingnya? Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Tadi pertanyaannya Kan di sini sebenarnya di film ini Oh, iya. banyak nyanyi, tapi koreografi yang paling banyak pas gue tonton tuh kamu Kar gitu. Nah, tantangannya apa? Prosesnya seperti apa? Apakah di lokasi mengalami kesulitan? Ceritain sedikit tentang itu. Oke. Kalau aku pribadi sebenarnya memang sebelum aku masuk ke dunia film, basic aku tuh memang penari ya. Jadi aku penari balet dari kecil dan beberapa tarian lain dan memang tumbuh di panggung sebagai penari. Jadi pas aku tahu ada casting film ini dan bisa bergabung, aku senang banget karena it's like 10 years ago, kayak nggak ada film-film yang, ngerti nggak sih, yang film musical, nggak ada sama sekali sih. Jadi menurutku pada saat itu aku senang banget, kita semua excited banget dan ada kesempatan buat aku juga pribadi bisa menyalurkan kesukaan aku, passion aku di nari, terus dalam sebuah film musical gitu. Jadi menurutku kalau untuk prosesnya menyenangkan banget karena ya it's just like my playground nari. Jadi aku very enjoy sih semuanya. Dan kamu kelihatan lepas banget sih di film ini. Kelihatan kayak free gitu. Tepuk tangan dong teman-teman. Nah, aku mau nanya satu pertanyaan lagi. Pertanyaannya sama, nanti tinggal dioper aja baru kita ke penonton ya. Kalau teman-teman mau punya pertanyaan tolong siapkan. Oke, pertanyaan simpel. Apa arti cinta dalam hidup kalian? Boleh mulai dari Samo. Nanti yang terakhir Om Tio. Terakhir. Paling susah loh terakhir. Aku bingung jawabannya. Arti cinta dalam hidup kamu. Aku lagi nulis novel tentang ibu aku dan lineage keluarga dia. Beliau baru meninggal tahun lalu. Terus di situ satunya aku tulis sekarang aku lagi sulit mengenal arti cinta yang sesungguhnya karena aku belajar utama arti cinta itu dari dia sebenarnya itu, dan belum selesai tiba-tiba dia udah pergi. Jadi pertanyaannya sangat buat aku berpikir tapi belum ada jawabannya. Gitu. Tapi bisa kita rasakan. Bisa ya? Aku merasakan itu ya. Sama pertanyaan. Kalau buat aku mungkin habis nonton ini juga ya. Arti cinta buat aku kayaknya sepanjang hidup kita yang kita tahu cinta tuh ke orang lain gitu. Tapi ternyata di usiaku yang sekarang juga baru mulai merasa sebenarnya kita tuh nggak boleh banget memberikan cinta ke orang lain. Kalau cinta ke diri sendiri tuh belum penuh. Jadi ya pastinya nanti universe akan lancarin lagi kalau kita tuh masih kurang mencintai diri sendiri, dan orang-orang yang kita harap bisa dapat cintain kita gak bakal dapat when you don't love yourself enough, menurutku. Daging sekali bisa. Oke, Windy. Kalau menurut aku sendiri arti cinta itu menerima, nggak maksain, let them be. Jadi biar gitu toh cinta itu akan datang sama kita sendiri kok. Terus let them be. Aku belakangan. Google. Aku pernah nulis lupa.
Kalau menurut saya memang arti cinta untuk setiap orang pasti berbeda-beda. Tapi yang pasti cinta itu ya memberi, cinta itu memberi kepercayaan, memberi sesuatu, memberi rasa, memberi gitu. Cinta itu lebih banyak memberi gitu sebetulnya daripada menerima gitu. Termasuk kalau tadi yang Karina sampaikan itu bagus banget karena kita sering diingatkan cintailah orang lain seperti mencintai diri sendiri. Jadi sebetulnya itu nggak diajarkan untuk mencintai orang lain titik gitu, tapi mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Kalau kita nggak bisa mencintai diri kita ya sebetulnya kayaknya nggak mungkin kita bisa mencintai orang lain gitu ya, karena kita nggak ngerti gitu bagaimana cara mencintai atau memberi kepada pihak lain, termasuk kepada diri sendiri, perhatian ataupun apapun. Susah ya. Susah, pertanyaan padahal kayak gampang ya. Iya. Cinta itu tidak ada batas. Dan ya seperti tadi Mbak Olga bilang, cinta itu buat setiap orang berbeda-beda. Tapi cinta itu harus jadi pegangan dalam hidup kita sehari-hari. Pertama mencintai diri Tuhan, nomor satu Tuhan. Nomor dua diri kita sendiri. Dan cinta itu adalah betul memberi dalam yang membuat kita juga bahagia. Kita tidak boleh mencintai seseorang tapi kita menderita. Cinta harus membawa kebahagiaan buat kita semua. Apakah itu ke pasangan, apakah orang tua, apakah anak, apakah teman. Cinta itu harus dinikmati bersama dalam kasih sayang dan kebahagiaan. Karena memang gak ada batasan untuk dijelaskan. Itu aja buat saya. Kayaknya jawabannya bagus-bagus, mau saya rangkum aja. Tapi tadi saya pas nonton film, saya cukup tertegun mendengarkan nasihat dari Anna ke Julie ya, bahwa bagaimana bahagiakanlah pasangan kita, dan ketika pasangan kita bahagia, kita bahagia. Kalau sekarang saya memikirkannya terbalik justru, bahagiakan diri sendiri dulu, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Jadi kalau buat saya pribadi, betul ini saya setuju sekali dengan semua yang sudah menjawab dari tadi semuanya. Kalau buat saya tentang penerimaan diri sih, bagaimana kita menerima diri kita apa adanya, yang baik yang buruk. Karena dengan kita menerima diri kita mungkin akan menjadi manusia yang lebih utuh. Dan ketika kita menjadi manusia yang lebih utuh, saya yakin sekali kita bisa memberikan yang sama kepada orang lain, sehingga cinta itu bisa tersebar setelah kita merasa lebih utuh sebagai manusia. Itu sih. Terima kasih. Terakhir. Nah, Bagaimana Om Tio? kompleks ini kompleks. Aku deg-degan dengan jawaban. Aku juga deg-degan. Aku jadi deg-degan. Cinta itu ibuku, aku, dan kalau menurut anak yang lahir pada zaman saya, cinta itu cipokan indah tanpa akhir. Kalau nggak ada cipokan indah, nggak ada cinta. Oke. Itu aja. Pantesan Om Tio banyak banget yang nyium orang di film ini ya. Dari pipi, dari bibir, lengkap semua. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya silakan. Oke, Mas yang paling depan yang jaket coklat, silakan. Yang dulu paling depan. Terima kasih Mas Gandhi untuk kesempatannya. Aku Topan dari Media Historical Film. Aku pengen nanya, ini untuk persiapan mengisi soundtrack di film Arti Cinta ini berapa lama untuk Bali ya? Itu saja. Soundtrack ya. Terus kemudian sekalian aja 3 Kalian gitu. aja, oke, Mas yang ini, yang baju Thailand ini. Baju gajah aja. Baju gajah. Baju gajah di Thailand. Yang mana? Oke, sebelumnya selamat ya Kak untuk atas film Arti Cintanya. Perkenalkan nama saya Yudi dari Mau Movie. Oke, untuk pertanyaannya, bisa ceritakan ya Kak untuk pengalaman saat syuting sambil live nyanyi itu drama musikal itu kayak gimana sih? Lalu ini kan syutingnya kan aku mau tanya ini lip sync atau gimana gitu. Soalnya aku lihat tuh kayak real ya untuk nyanyinya. Lalu yang kedua untuk Olga ini terinspirasi dari mana film ini yang sudah pernah, adakah inspirasinya bisa terjadi film Arti Cinta seperti itu. Terima kasih.
Dulu kali ya, pertanyaan. Nanti lupa. Persiapan untuk mengisi soundtracknya. Persiapan untuk soundtrack ya. Untuk soundtrack lumayan lama sih, mungkin sekitar 6 bulanan untuk memilih semua lagu-lagunya. Kemudian untung banget kita ketemu sama Bongki Marcel. Menurut saya he's a genius in music ya. Dia bisa memilih dan mengaransemen ulang lagu ini. Kemudian kita dibantu sama Bulgarian Orchestra untuk mengisi latar musiknya. Nah, sebenarnya ada 2 geniuses dalam bidang suara di sini, karena ini filmnya musical, mungkin menjawab pertanyaan Mas juga. Ada Opai, dia sound designer kami. Dia memutuskan bahwa selama memungkinkan semua adegan menyanyi itu dilakukan live saat itu juga, jadi tidak di studio. Saya khusus menanyakan kepada Opai gitu, bagaimana teknisnya dibantu sama Mbak Sita sih dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa memilih live, tidak lip sync di dalam adegan-adegan itu? Dia mengatakan bahwa kalau saya sendiri waktu itu setuju, karena saya sebagai pemain juga merasa sulit kalau suruh dubbing dengan emosi yang tepat gitu. Sedangkan ini nyanyi kan kencang sekali gitu. Itu dari sisi produser, tapi dari sisi sound designer yang dia katakan adalah saya tidak ingin ada perubahan atmosfer pada saat menyanyi dan pada saat dialog, sehingga semua itu pas. Dan dia menggunakan mic yang dynamic dan juga kondensor yang namanya kondensor itu sampai 8 track, 6 sampai 8 track. Ada track untuk musiknya supaya pemain-pemain ada bisa mendengarkan musiknya. Kemudian sisanya itu adalah dari suara dan juga atmosfernya. Sehingga memang di film ini teknik kesulitan yang paling tinggi itu sebetulnya ya memang di sound designernya dan juga para penyanyinya. Coba mungkin Mbak Sita bisa cerita. Ya, jadi teknisnya betul sekali, para pemain yang menyanyi langsung itu memakai, ada mikrofon untuk merekam suaranya dan juga ada memakai earphone untuk mendengarkan musiknya. Jadi di saat action musik masuk, kemudian kami beraksi gitu. Dan kalau misalnya salah lirik ya terpaksa harus diulang lagi dari awal, atau ada teknis yang salah mungkin harus diulang lagi. Karena saya selalu ingat adegan yang saya tadi yang adegan Ana yang ulang tahun sendiri, itu banyak sekali take-nya kalau nggak salah. Karena pertama korek apinya bisa nyalain, ulang lagi korek apinya, kemudian kena tangan, nah lagi, jadi belum nyanyinya lagi. Jadi menarik dan sangat unik sebenarnya pengalamannya. Jadinya seperti theatrical ya, kayak musical theater juga, jadi live gitu kan. Tadi ada pertanyaan Mas yang belum terjawab ya? Inspirasi film ini ya sebetulnya saya rasa apa yang terjadi di dalam film ini kita pasti pernah dengar yang mirip-mirip dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya kita pernah dengar banyak juga beberapa istri yang memiliki suami berselingkuh misalnya, yang pura-pura tidak tahu misalnya. Tapi sebetulnya kan sulit sekali menyembunyikan sesuatu kalau sudah tinggal satu rumah ya. Itu bagaimana caranya sebetulnya. Tapi kita juga menemukan banyak bapak-bapak yang merasa yakin dan pede gitu kalau perselingkuhannya itu demikian rapi. Padahal ya istrinya tidak mau ribut aja gitu. Ada hal-hal seperti itu yang sebetulnya ada di sekitar kita gitu. Jadi saya merasa bahwa cerita ini mestinya akan relate dengan banyak orang, karena di antara kita pasti ada yang kenal sama orang-orang seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Boleh tanya, Mbak? Iya, tes. Selamat sore semuanya. Terima kasih buat para guest dan juga Mas Gandhi. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, gimana sih cara membangun chemistry antara drama terus sama musikal, terus prosesnya itu apakah sebentar atau berapa lama gitu.
Terus ada gak sih yang paling berkesan di film ini dari awal sampai akhir tuh ada part yang mana yang paling berkesan di antara masing-masing pemain? Itu aja sih. Pertanyaannya untuk Kalau masing-masing para pemain cast, yang paling berkesan apa gitu. Kemudian chemistry-nya dibangun. Iya. Untuk semua ya. Untuk semuanya. Semuanya. satu jawab gitu. Boleh diwakili juga boleh kalau apa. Wakilin boleh. Oke. Baik, Sinta aja, Sinta wakilin dulu. Oke, langsung jawab aja ya. Chemistry ya. Oh, ya tentu saja mengobrol dan juga berkenalan lebih jauh tentunya, berlatih bersama, menyanyi bersama, dan kemudian ya kita bermain bersama. Itu sih kayaknya kalau dari saya. Ya nggak sih, Mas Tio? Maksud sih? Masa enggak ya? Kita wow. Dia yang ceritanya. Aduh, jangan. Terus kita aku denger katanya kan kita sampai datang ke lokasi syutingnya Windy, padahal nggak ada scene pas syuting. Oh iya, waktu itu scene yang hujan-hujanan itu sih. Scene yang hujan-hujanan itu saya datang waktu itu diminta untuk datang. Saya kebetulan sedang tidak ada kegiatan juga, saya datang mendukung Windy pada saat itu. Tengah malam. Tengah malam buta, Chemistry-nya jam sampai 2. di luar juga ya, bener-bener Ya. sampai nggak ada scene pun, gue datang terus. Iya. Karena saya sayang sama Windy, anak saya. Kita aja kayaknya. Mbak Olga. Oke, next question, Pak Ipik silakan. Saya duluan. Pak Ipik. Baik, buat senior ini. Awat. Mbak Olga, Pak Gandhi, saya suka film drama musikal ini. Juga selamat untuk Monty Tiwa dan Stefan Koba ini. Sebetulnya Arti Cinta ada di ending tadi, ada lagu ke-9 ke-10 Rumah Kita ciptaan Ian Antono, God Bless. Ada di dalam keluarga, ada di dalam endingnya. Tadi lagu Rumah Kita. Semoga nanti sutradara Monty Tiwa dan Stefan Koben hadir di pukul 7 malam di Galkrem ya. Hanya pertanyaan saya singkat aja, Mbak. Marini dulu Biduanita The Step, Cita Nursanti penyanyi, sama Rafael gitaris. Ya Pak Kusediwo dulu pernah nyanyi di filmnya Nia Sukarnayan ya. Sekarang membunyikan harmonika. Boleh nggak usul saya nanti nyanyi bareng-bareng nih? Sekarang banyak sekali. Karina Salim nyanyi, Windy Apsari juga nyanyi, semua nyanyi. Dulu apa trio RSD ya, Mbak Sita Nursanti juga, semua nyanyi. Apa tadi endingnya Rumah Kita. Saya paling hafal tadi ada 9 atau 10 lagu itu. Mau sekarang aja? Dan ini nanti beredar tanggal 17 Juli. Ini drama musikal Arti Cinta ini dapat berapa layar ya Mbak Olga? Terima kasih. Hampir 1000 ya? Ini belum sampai banyak itu di bioskop kita. Yang pasti untuk FS1 sendiri 75 layar. Di luar FX1 masih terus didata. Tapi kita tayang di luar FX1 juga ada. 100 sampai lah ya. Seharusnya di atas 100, di atas 130 sih lebih, cuman persisnya saya masih belum tahu. Karena nanti kita baru tahu sehari 2 hari sebelum filmnya tayang. Semoga nanti sukses itu. Makanya nanti teman-teman tolong bantu supportnya untuk meramaikan film ini supaya kita bisa membangkitkan lagi genre musikal, karena kan memang sangat langka ya di negara ini bikin film musikal. Jadi semoga teman-teman media bisa bantu untuk menyebarluaskan tentang film ini. Ada lagi pertanyaan? Oke, Mbak yang oke, habis main ke Mbak. Tumben, biasa preskon sepi pertanyaan, ini kalau film horor sepi itu, tapi kalau ini banyak banget nanti. Ini pada mulai jenuh ya film horor ya, nanya apa lagi? Kejadian hantunya apa gitu, gitu aja tuh itu banyak banget itu. Oke, silakan Iqbal. Selamat sore, saya Iqbal dari Pakar Kompon Media. Sebelumnya selamat pada Fish Eye Movies atas rilisnya di film ini. Pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Mas Tio, Mbak Sita dan juga Mbak Marini ya.
apa sih sudut pandangnya dari kalian bertiga tentang perselingkuhan, dan juga bagaimana treatmentnya untuk kami penonton ini agar isu perselingkuhan ini sampai terjawab. Terima kasih. Semoga sukses film ini, mudah-mudahan box office. Amin. Buat siapa ini pertanyaannya? Cinta dulu. Saya terakhir, saya punchline-nya di sana. Jadi menurut saya perselingkuhan itu adalah sebuah pengkhianatan atas sebuah janji sih. Jadi ketika itu terjadi, tentu saja untuk mengembalikan lagi tidak mudah. Saya follow salah satu account di sosial media tentang pertemuan tentang orang yang sudah menikah puluhan tahun gitu. Terus salah satunya menjawab, ya kami menikah berkali-kali karena pertumbuhan sebagai manusia pribadi akan selalu berubah, sehingga perlu kesepakatan baru, perlu janji baru lagi. Jadi sebelum terjadi pengkhianatan janji, mungkin ada pembaruan janji harus dilakukan. Mungkin seperti itu. Ya kan? Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Berat. Kebetulan dalam hidup saya berapa kali mengalami, dan mungkin karena saya masih muda dan saya tidak bisa menerima. Tapi ada wanita yang bisa menerima, ada yang tidak. Sebetulnya tergantung dari kenapa dia selingkuh, gitu. Karena bisa juga selingkuh itu ada kesalahan pada partnernya, pada kita. Tapi pada umumnya sebaiknya tidak ada perselingkuhan. Dan bagus sekali itu bahwa kita sebagai suami istri kan bertahun-tahun bikin sesuatu yang baru, pergi honeymoon lagi, honeymoon 1 sampai 50 terserah. Tapi antara suami istri harus terus berkomunikasi lagi, apa kekurangan mereka, apa kelebihan mereka, dan apa yang masih mereka bisa jaga untuk keharmonisan terus. Karena buat saya perkawinan yang sehat lebih baik perceraian yang sehat itu lebih baik daripada perkawinan yang sakit. Kalimat dan Bapak itu membunuh tanpa kata-kata. Kalau aktor kan gini, apa yang dilihat di layar dengan visual hari itu telah belakangan. Saya ini korban. Karena perselingkuhan ya, kalau dibolehin ya bukan perselingkuhan namanya kan. Kejadian apapun yang namanya pengkhianatan pasti uang terbaiknya adalah mati rasa ya, tapi tidak terjadi pada Guntur gitu ini karena istrinya itu mertuanya juga baik hati, susah nyarinya. Jadi tobat tadi kan ya, laki-laki yang berselingkuh itu bisa tobat juga kalau kan bisa tobat, tergantung anaknya hamil apa enggak. Saya nggak berani bicara banyak mengenai perselingkuhan karena saya pernah selingkuh di dalamnya berkali-kali. Cuma ini ya gitu lah. Terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan? Kayak tadi. Ibu ini. Kita masih ada waktu. Selamat sore semuanya, selamat juga buat semua para pemain, Mbak Olga, atas rilisnya film Arti Cinta musikal. Yang saya mau tanyakan, saya Emil Mbak dari Diari Film Indonesia. Yang ingin saya tanyakan kepada Oma Marini Sardi, memerankan tokoh membacakan tarot ya, itu perlu belajar apa enggak, apa otodidak? Terus ini film Arti Cinta sendiri di tahun berapa ya? Karena Om Tio sendiri masih muda banget ya. Syutingnya cuma warnain rambut doang tuh. Itu aja sih yang ingin saya tanyakan, kepo sama tahun berapa itu. Itu aja sih. Terima kasih. Itu cuma di chat doang. Masih muda. Terima kasih Mbak. Jadi
saya tidak bisa main tarot. Nggak bisa, tapi mungkin belajar dari orang yang itu kocoknya Mbak. Itu aja yang saya harus belajar. Kocok kartunya yang nggak bisa. Itu saya terpaksa belajar. Tapi saya tahu dari dialog-dialog yang diberikan pada saya itu ya seperti itulah seorang pemain tarot harus yakin banget sama kartu, lebih yakin daripada yang sebenarnya itu. Berarti Jadi saya nggak bisa main tarot ya. prediksi pernikahannya Gadi dan Gisel benar ya berarti? Itu sih salah pilih. Sebetulnya saya menyelipkan adegan Mama Laura bahwa ibunya anak ini adalah seorang pembaca tarot, karena saya kadang-kadang suka sebel, orang itu suka superstitious ya, suka percaya sama ramalan lah, sama apalah gitu. Jadi dalam film ini hasil ramalan dari Mama Laura random banget, ada yang benar, ada yang enggak, ada yang ngaco. Jadi memang dibikin hasilnya terserah gitu. Itu salah satu concern saya sebenarnya, karena banyak orang yang sangat percaya pada mistik dan ramalan gitu loh. Jadi saya selipkan di sini gitu. Itu mungkin salah satu kenikmatan yang saya rasakan sebagai produser gitu, bisa menyampaikan pesan-pesan gitu di dalam film kita. Kalau film tahun lalu udah lama pokoknya Pak, sebetulnya udah beberapa tahun yang lalu gitu memang. Belum kawin jadi. Udah nikah. Tapi ramalannya meleset. Tapi ramalannya meleset. Malah justru lagi bahagia banget, sekarang bahagia masing-masing gitu. Bahagianya bener kan, jadi random, setengah bener setengah enggak gitu. Itu kira-kira seperti itu gitu. Oke, tadi next pertanyaan dari Mas Mir. Ya Mas. Terakhir. Halo, selamat sore. Saya Afrian dari Movie Music Premier. Yang saya mau tanya, tadi kan dibilang prosesnya udah lama. Itu tahun berapa kira-kira? Terus mengambil lokasi syutingnya di mana? Dan yang kedua untuk Karina. Karina, apakah ini film pertama Karina? Soalnya saya lihat di sini Karina kan kayak masih ABG banget. Ada kesulitan nggak saat proses syutingnya? Terima kasih. Kalau ABG sampai sekarang juga masih Sekarang bisa udah tua dong, ABG. Mas. Lihat aja coba. Kayaknya masih sama aja deh. Masih sama aja. Nggak berubah. Kalau misalnya lama, ya udah lama aja lah Mas ya. Cukup lama karena memang sebagai produser baru banyak hal yang mesti saya pelajari gitu. Setiap proses, setiap tahap tuh saya pelajari. Dan kemudian juga salah satu prosesnya juga menunggu tanggal tayang dan sebagainya. Nah, tapi kalau lokasi syutingnya sendiri semuanya Jakarta. Di Jakarta, di pinggir Jakarta, yang paling jauh itu Sentul kayaknya. Rumahnya Mama Laura, itu rumahnya agak jauh gitu. Tapi untung juga karena adegannya Om Tio sama Sita itu kan kuat banget tuh, dan kita harus benar-benar sepi gitu. Kebayang itu kalau lagi ini tuh kalau ada tukang jualan apa gitu. Jadi untung tuh rumahnya kayak villa gitu, jauh dari mana-mana, jadi sepi banget, udaranya juga nggak terlalu panas gitu. Itu pas, itu paling jauh sih lokasinya. Lainnya Jakarta semua. Kira-kira 3 periode presiden lah Mas. Nah itu kelamaan sih. Hampir 3 loh. Jokowi 10. Oke. Kalau untuk film ini waktu itu aku film kedua. Iya, film kedua waktu itu. Terus kalau untuk tantangannya buat aku adalah ketika lagi nari terus nyanyi gitu. Karena gimana ya? Kalau misalnya main musical itu sendiri tuh kayak udah, ya kita udah siap aja semuanya terus nyanyi one time udah selesai. Tapi kalau film tuh gimana ya, kayak banyak banget aspek, ada suara apa lewat, ada motor ngeng kan dulu kayak gitu. Jadi kayak banyak banget aspek yang harus dipikirin. Belum lagi tadi ada scene yang di sekolah yang rame-rame, itu challenging sih karena koreonya berbarengan, semuanya harus sama sambil nyanyi juga. Jadi menurutku challenge-nya adalah pas lagi ada nyanyinya gitu. Kalau untuk nari dan actingnya sih kita punya waktu workshop yang sangat cukup, jadi semuanya sangat aman dan lancar dan menyenangkan. Thank you. Pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ada yang mau tanya terakhir? Sore lapar nih. Mbak yang baju merah silakan.
Halo, perkenalkan saya Serina dari Media Cinavas ID. Saya ingin bertanya kepada Mbak Widi Sari. Dari Bandung, mana yang dari Bandung? Di sebelum ending kan masih belum berdamai dengan ayahnya ya. Nah, bagaimana sih prosesnya bisa berdamai dengan ayahnya sehingga bisa kembali lagi berkumpul dengan keluarga utuh? Terima kasih. Ya itulah cinta, arti cinta. Terakhir ini kan kamu nggak mau jatuh itu berantem sama bapak, tapi endingnya kan kamu baikan gitu. Bapaknya jadi baik. Kayaknya sih titik baliknya adalah pas saat Juli jatuh masuk rumah sakit. Di situ kan dia memang lumayan tersadar ya, ada hadirnya Rio di situ, terus ada kedua orang tuanya juga yang dia lihat di situ. Oh ternyata nyokap bokap gue, kedua orang tua gue tuh kayak gini ya gitu, dan di situ tuh udah kelihatan kalau ibunya di situ marah banget sama ayahnya. Di situ dia bisa lihat, oh ternyata ayahnya seperti ini, dan ketika ibunya memaafkan, kayaknya di situ dia juga menerima dengan lapang dada bahwa oke, ketika Dulu ada sini yang dibuang, saya cekek dia dong. enggak ya, ketika ibunya bisa maafin ayahnya, kenapa dia nggak bisa? Kayaknya sih di situ. Oke teman-teman, beri tepuk tangan untuk cast dan produser dari film Arti.